Tapi kalau misalnya terjadi satu kejang eklamsi, itu mau umur kehamilan berapapun, misalnya 30 minggu kayak 28 minggu itu harus segera dilahirkan. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di channel Klinik Arda dalam segmen Ngobrol Sehat bersama saya Oki Rosa dan hari ini ditemani oleh Dr. Zaki Arda, SPOG. Kita sapa dulu dong dokternya. Halo Dokter Zaki. Halo Mbak Oki. Gimana dokter, sehat dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Di segmen Ngobrol Sehat ini kita mau ngebahas terkait tentang preeklamsi pada kehamilan nih dok. Pasti banyak banget ibu hamil atau young mom yang sekarang lagi hamil banyak pengen tahu nih apa sih preeklamsi, banyak atau biasa dikenali keracunan kehamilan ya, dok ya? Iya. Menurut dokter sendiri gimana nih dok? Apa sih preeklamsi itu dok? Ya, preeklamsi sendiri itu kalau istilahnya preeklamsi itu adalah peningkatan tensi tekanan darah pada saat hamil. Harus ada peningkatan tekanan darah dan hamil. Karena ada orang yang hamil juga tensinya tinggi kayak gitu. Dan pada pasien ini, pada orang-orang yang hamil dengan tekanan darah tinggi, hamil juga ada keterangannya hamilnya pada saat tingginya itu pada saat usia 20 minggu ke atas. Jadi peningkatan tekanan darah yang terjadi pada ibu hamil pada saat usianya 20 minggu, usia kehamilan 20 minggu ke atas. Seperti itu. Ya, startnya. Oke. Itu adalah penjelasan dari preeklamsi ya? Ya, preeklamsi sendiri, betul sekali. Atau biasa disebut keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan, ya istilahnya itu keracunan kehamilan. Karena apa? Hamilnya itu meracuni ibunya, bukan meracuni minum atau makan, bukan, tapi lebih ke menyebabkan tekanan darahnya naik. Gitu. Perlu digarisbawahi adalah di saat usianya lebih dari 20 minggu ya dok ya? Ya, lebih dari 20 minggu. Ya, gitu. Untuk penyebabnya sendiri sih dok, si preeklamsi ini penyebabnya apa aja sih dok? Disebabkan oleh apa gitu? Jadi penyebabnya preeklamsi itu ada banyak teori. Jadi preeklamsi itu sering juga disebut disease of theory. Jadi penyakit yang teori. Jadi satu teorinya adalah teori implantasi embrionya. Jadi teori plasenta lebih tepatnya. Jadi ada kegagalan di mana harusnya ketika embrio itu melakukan implantasi ke endometrium, ke rahim, itu dia akan melakukan anastomosis ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu plasenta itu kan embrio ada namanya trofoblast, sel trofoblast. Pernah dengar kan? Trofoblast itu akan menjadi plasenta. Benar. Nah, plasenta dia akan menempel jadi di endometrium ada namanya arteri spiralis. Pernah dengar enggak? Pernah. Ya. Pernah. Jadi arteri spiralis itu ada yang di endometrium. Nanti si embrio itu dengan sel-sel trofoblastnya itu akan kayak ngebor ke situ, terus dia akan nempel di rahimnya itu, ngebor sampai nempel di arteri spiralisnya itu. Jadi dia akan kayak nyari sumber darah untuk menghidupi dia. Benar. Nah, ketika sudah terjadi anastomosis atau penempelan itu pada orang normal arteri spiralis itu harusnya dia akan nempel dan memberi aliran darah ke embrionya, ke janinnya itu. Dengan pada pasien-pasien yang hamilnya normal itu aliran darahnya itu arteri spiralis itu akan berkembang sesuai dengan umur kehamilan. Biasanya semakin gede umur kehamilannya, arteri spiralisnya akan semakin gede juga. Karena yang dialiri kan semakin gede itu bayinya. Iya, bayinya tumbuh semakin gede kan, jadinya aliran yang harus dibutuhkan besar. Benar. Tapi pada pasien-pasien preeklamsi itu ada kesalahan pada arterinya itu, trofoblastnya itu. Jadi arteri trofoblast itu harusnya menyebabkan arteri itu dindingnya jadi elastis, jadi semakin besar. Cuman karena invasi trofoblastnya itu kurang bagus, jadinya arterinya itu gagal menjadi besar. Jadi kenapa tadi saya bilang 20 minggu? Itu karena pada saat kehamilan awal pada trimester 1 atau trimester 2 awal itu biasanya walaupun arteri spiralisnya itu gagal membesar, tapi dia masih bisa mengcover bayi itu. Tapi ketika sudah 20 minggu ke atas, biasanya besarnya bayi udah tambah gede, tapi alirannya nggak tambah gede. Akhirnya apa? Karena alirannya kecil, itu ibu itu akan menaikkan tensinya agar alirannya itu, karena dia alirannya kecil kan, aliran kecil itu dibutuhkan darah yang cukup, makanya alirannya harus deras. Untuk aliran deras itu kan butuh tekanan yang tinggi. Betul. Akibatnya apa? Ibunya meningkatkan tekanan darahnya. Jadi itu agak mekanisme kompensasi sebenarnya. Itu salah satu teori ya. Ada teori imunologi juga, tapi yang paling populer yang sering dibahas ya itu yang pembuluh darah itu. Jadi
gangguan di situ gitu. Ngomongin soal tadi dok, arteri tropoblast ya dok. Bukan arteri tuh, spiralis. Maaf, arteri. Selnya tropoblast. Oke. Spiralis ya dok ya. Spiralis itu ya. bisa nggak sih dok dideteksi pakai USG atau semacam apapun dari usia berapa biar kita bisa mengetahui? Jadi untuk deteksi dininya ya dari sini itu bisa dilakukan USG pada arteri uterinanya. Arteri uterin bukan arteri spiralis, karena arteri spiralis itu kecil sekali, tidak bisa. Jadi kita lakukan USG dengan Doppler pada arteri uterina. Uterina itu arteri yang mendarai rahim, kanan kiri di sini, di kanan kiri rahim. Itu kita USG pada usia kehamilan masih muda, masih sekitar trimester 1 akhir sekitar 12-13 minggu atau trimester kedua awal. Nah, biasanya itu ada gambaran Dopplernya itu ada takiknya itu loh. Gitu. Ada notching namanya. Kalau ada notchingnya susah jelasinnya kalau nggak lihat. Jadi ada notching itu bisa kelihatan. Kalau notchingnya ada, biasanya kita curiganya ini mengarah ke preeklamsia. Ya, ini jangan-jangan ibunya ada preeklamsi gitu. Itu bisa deteksi. Tapi ya itu tidak 100% akurat ya, seperti itu. Sementara ini yang paling bisa mengacui sama ya itu paling teknologi yang bisa mendeteksi apakah kemungkinan ibunya jadi preeklamsi atau enggak. Oke, itu penyebabnya ya berarti ya dok ya. Kalau untuk faktor risiko terjadinya preeklamsi sendiri itu bagaimana dok? Ya faktor risikonya ada banyak ya, ada beberapa ya. Jadi satu adalah pada pasien-pasien yang riwayat kehamilan sebelumnya itu pernah preeklamsi. Biasanya kehamilan berikutnya juga ada kemungkinan preeklamsi. Akan berulang berarti dok? Ya, meningkatkan risiko. Belum tentu tapi meningkatkan risiko. Jadi gitu. Terus yang kedua pada pada kembar. Baik, gemini atau kembar ya? Ya, bayi kembar 2, kembar 3. Apalagi semakin banyak kembarnya ya semakin risikonya preeklamsi semakin gede kayak gitu. Jadi yang ibu-ibu yang hamil kembar hati-hati ya. Jadi harus sering dicek tuh tensinya. Betul. Ya, betul. Terus kemudian ketiga biasanya pada ini. Jadi ada teori suami. Jadi pada misalnya punya suami yang dulu tuh dia pernah nikah. Jadi nikah sama istri yang dulu gitu. Ini jadi ceritanya ini istri pernikahan kedua gitu. Suaminya pernah nikah dan dulu ternyata istri yang pertamanya juga hamil preeklamsi. Karena ada gennya itu dari bapaknya itu menyebabkan preeklamsi pada ibunya. Itu ada pernah dibahas seperti itu teori ya. Ayah juga bisa membawa gitu. Iya, bisa membawa itu, bisa membawa preeklamsi. Makanya kalau mencari jodoh ini dulu, tanya dulu kalau misalnya dapat duda keren. Itu istri pertamanya preeklamsi enggak ya? Oke, dokter. Terus kalau mau kita mendiagnosanya sendiri bagaimana kalau untuk preeklamsi? Khususnya untuk nakes ya berarti ya, tenaga kesehatan. Pertanyaan nih. Jadi ya Mbak Uki sebagai bidan itu harusnya bisa mendiagnosis ya itu. Jadi satu, preeklamsi sendiri itu harus ada peningkatan tekanan darah, biasanya di atas 140/90. 140. Harus dilakukan tensinya itu dalam kondisi yang istirahat dan harus kalau bisa duduk gini di mana jantung itu lebih rendah. Nah, di sini sejajar kalau enggak segini. Nah, itu harus ditensi. Tensinya berarti 2 kali tensinya harus 2 kali. Misalnya tensi sekarang terus nanti setengah jam lagi ditensi. Biasanya seperti itu. Itu satu. Terus kedua ya adalah kita lihat umur kehamilannya berapa kayak gitu. Biasanya ada beberapa pasien tuh yang memang punya hipertensi jadi udah tensinya tinggi dulu gitu. Iya, gitu. Ya jadi paling gampang ya memang tensi. Kalau dulu jadi terminologi preeklamsi yang dulu itu harus ada proteinuri, ya enggak? Betul. Dulu diajari ada proteinuri. Jadi proteinuri itu di urinnya pasiennya di ibu hamil itu harusnya enggak ada protein, enggak ada kebocoran. Jadi pada orang-orang yang tensinya tinggi itu akan pada ibu hamil itu akan menyebabkan sel glomerulus sel untuk nyaring di ginjal itu agak bocor. Akibatnya protein yang selnya molekulnya besar yang harusnya nggak bisa lewat itu bisa lewat. Kita bayangin kayak saringan teh itu kalau rusak kan tehnya jadi masuk kan. Nah seperti itu. Jadi si proteinnya itu masuk ke aliran urin jadi urinnya positif. Jadi kalau zaman dulu itu ada 2, jadi untuk tekanannya darah meningkat pada saat usia kehamilan di atas 140/90 dan disertai protein uri. Cuman dengan perkembangan ilmu teknologi yang terbaru sekarang, terminologinya jadi berubah. Jadi sekarang protein uri sudah nggak dipakai lagi. Jadi kalau udah tensinya meningkat ya kita sebut sebagai preeklamsi gitu. Oke.
Itu untuk faktor resikonya, untuk cara mendiagnosisnya. Ya, betul. Berdasarkan terminologi yang terbaru. Ya. Jadi kalau misalnya ibu hamil dengan tensinya 140/90 itu udah dinyatakan Minimal. sebagai minimalnya Ya. itu udah termasuk sebagai preeklamsi, udah Ya. bukan lagi dikatakan sebagai hipertensi gestasional gitu ya dok ya. Ya, Itu bedanya memang apa? itu jadi gini. Jadi ini sekarang kembali ke ini terminologinya banyak Banyak sebenarnya banget ya. ya. Jadi kalau zaman dulu itu ada namanya preeklamsi ringan, preeklamsi berat, terus gestasional hipertensi, gestasional hipertensi, hipertensi kronis. hipertensi kronis, Oh ya, ada eklamsia juga. dan eklamsia yang paling Terus ada lagi satu lagi itu ada 5. Jadi ada namanya preeklamsia superimpos. superimpos. Wah, Udah banyak banget. banyak. Jadi kalau zaman dulu gini, kalau orang itu disebut preeklamsia ringan itu kalau tensinya 140/90 sampai 160 kalau nggak salah 110 ya, 110. Nah, seperti itu. Itu preeklamsi ringan. Tapi kalau di atas 160/110 biasanya disebut preeklamsi berat. Proteinurnya juga kalau presi ringan tuh biasanya positif 1, kalau berat tuh sampai positif 2. Okay. Itu yang zaman dulu ya, seperti itu ya. Terus kalau disebut gestasional hipertensi itu peningkatan tekanan darah di atas usia kehamilan 20 minggu cuman tidak ada proteinuri. Jadi proteinurinya negatif. Cuman tensinya naik aja, itu kita sebut gestasional hipertensi. Terus ada lagi namanya hipertensi kronis. Ya, kan? Hipertensi kronis itu kalau tekanan darahnya meningkat sebelum hamil. Jadi sebelum hamil dia udah tinggi. Sebelum hamil udah Ya, tinggi karena hipertensi kan bukan penyakit yang maksudnya diobati itu sembuh. Hipertensi kan terus-terusan ya kan? Iya. Jadi sebelum hamil dia tensinya udah tinggi. Terus pas hamil ya tentu tinggi kan? Nah, iya namanya superimpos. Superimpos itu mengimbui di atas ya. Jadi gitu. Jadi namanya preeklamsia superimpos. Jadi tensinya tinggi tapi dia udah dari awal atau sebelum hamil udah positif kayak gitu. Itu untuk next question sih dok, klasifikasi preeklamsi. Iya, itu udah bahas ya. Oh iya, satu lagi ini eklamsi ya. Iya, eklamsi udah kita. Oke, eklamsi itu apa namanya kejang. Eklamsi itu sebenarnya apa namanya artinya ada kilat menyambar. Jadi kejang. Jadi preeklamsi artinya sebelum kejang sebenarnya. Nah, kalau pasien itu tidak terdeteksi dengan baik kayak gitu, tidak ada misalnya nggak pernah jalan kontrol, terus dia preeklamsi, nggak sadar, nggak kasih terapi apa, dia bisa kejang kalau tensinya tinggi seperti itu. Apalagi pada wanita yang anak yang pertama. Ya, oh iya, salah satu risiko tadi adalah kehamilan terlalu muda atau kehamilan terlalu tua. Saya belum nyebutin ya. Jadi kehamilan terlalu muda di bawah 20 tahun dan kehamilan yang terlalu tua. Jadi di atas 40 tahun itu meningkatkan risiko terjadi preeklamsi. Untuk pencegahannya sendiri pada kasus preeklamsi ada nggak sih dok tipsnya untuk ibu hamil semua di sini? Oke, pencegahannya sih sebenarnya kalau untuk makanan minuman untuk mencegah nggak ada. Ya, pencegahan adalah mengurangi faktor risiko. Karena faktor risikonya tadi yang sudah saya bilang ya. Jadi jangan nikah terlalu muda atau hamil terlalu muda. Nikah muda sih nggak apa-apa sih, jangan hamil dulu. Iya. Terus jangan hamil juga terlalu tua, di atas 40 tahun atau di atas 35 juga sebenarnya udah beresiko tuh. Jadi 35 40 bisa di bawah itu. Kita udah 35 ya sudah cukup gitu loh. Terus kalau punya risiko misalnya dulu pernah preeklamsi atau mungkin ibunya preeklamsi waktu dulu sebelum pas hamil dia itu karena kehamilan kembar ya itu harus sering kontrol, nanti bila dilihat. Nah, tadi kan screening kan ada screening pakai arteri uterina pakai Doppler itu. Nah, itu bisa di screening kayak gitu. Atau kalau periksa seringnya ke bidan juga biasanya tensi atau pakai menggunakan skor Puji Rohayati ya bisa nanti skor harus ininya pencegahannya adalah rutin kontrol. Karena kan kehamilan itu kan progresif ya. Kita sekarang normal belum tentu 1 bulan lagi normal. Betul. Nah, jadi harus rutin kontrol. Susah ngomongnya ini. Rutin kontrol ke tenaga kesehatan, bisa ke bidan, ke puskesmas atau ke dokter di rumah sakit. Betul. Seperti itu. Lanjut ke klasifikasi tadi udah dibahas ya dok ya, untuk klasifikasi preeklamsi sendiri udah sempat di-announce di atas. Untuk next questionnya nih dok, penanganan preeklamsi atau eklamsia sendiri di rumah sakit bagaimana dok? Oke, preeklamsia sendiri di rumah sakit itu penanganannya kita bagi menjadi 2 biasanya. Jadi 2. Ya, jadi dia aterm atau preterm kayak gitu. Aterm itu kalau di atas 37 ya. Tapi sekarang penanganan terbaru sih kita cut point-nya adalah 34 minggu ya biasanya. Karena kita anggap cukup untuk dilahirkan. Intinya gini, jadi preeklamsia itu kan penyebabnya kehamilannya. Iya.
obat utamanya adalah untuk biar tensinya turun adalah dilahirkan, ya enggak? Betul. Jadi kalau obat hipertensi itu sebenarnya bukan terapi utama, itu cuma sementara aja. Tapi intinya adalah dilahirkan bayinya. Cuman kapan dilahirkan itu bayinya siap untuk dilahirkan dari rahim ibunya? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau dia udah 34 minggu umur kehamilan itu dipercaya bahwa eh janin itu udah matang, paru-parunya itu udah matang. Di usia 34 ya, minggu. 34 minggu. Jadi udah lengkap semua, paru-parunya matang. Walaupun beratnya mungkin masih kurang ya, mungkin masih 2000 awal atau 1900. Tapi itu bisa dilahirkan. Jika ibu itu udah terjadi preeklamsia kayak gitu. Kita bisa pacu atau kalau misalnya nggak ada kontraindikasi melahirkan normal, ya kita bisa pacu, kasih obat pacu bisa lahir. Tapi kalau ada kontraindikasi kelahiran yang kelahiran yang tidak bisa lahiran normal, misalnya letaknya lintang atau ibunya panggulnya sempit, nah sesar seperti itu. Terus kalau dia preterm atau prematur, misalnya umur kehamilan masih kecil, misalnya 30 minggu, nah itu kan masih belum matang tuh paru-parunya, bahaya. Jadi kalau dilahirkan nanti bayinya bisa asfiksia berat seperti itu. Jadi kalau pada pasien-pasien yang masih prematur itu biasanya kita lakukan konservatif dulu. Ya, konservatif dulu, terus kita berikan namanya dexamethasone untuk pematangan paru. Biasanya kita berikan 4 kali suntikan. Terus setelah itu kita cek lengkap dulu aliran lab darahnya. Jadi kita lihat salah satu komplikasi dari preeklamsi itu kan terjadi HELLP syndrome ya. HELLP syndrome itu biasanya peningkatan SGO itu SGPT, terus trombositnya juga kayak gitu. Trombositnya jadi sedikit, nah kayak gitu trombositopenia. Jadi kita cek lab-labnya juga kayak gitu. Kalau misalnya dipertahankan masih bisa, ya kita pertahankan. Biasanya dikasih obat-obatan anti hipertensi, kasih MGO-SO4 biasanya seperti itu. Gitu. Ya, sambil menunggu. Jadi MGO-SO4 itu mencegah kejang. Kita konservatif seperti itu. Kalau udah oke, nanti baru setelah kita tunggu sampai 34 minggu, kalau nggak ada apa-apa ya kita bisa lahirkan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi satu kejang, eklamsi, itu mau umur kehamilan berapapun, misalnya 30 minggu, kayak 28 minggu, itu harus segera dilahirkan. Kalau udah sekejang ya, itu nggak ada kompromi lagi, harus dilahirkan. Kedua, kalau dia itu baik-baik aja, tapi tensinya tinggi terus, dan udah dikasih obat anti hipertensi itu tetap nggak bisa turun, dan udah tensinya 200 terus, kan itu kan bahaya sekali. Bisa stroke, bisa gagal ginjal kayak gitu, bisa serangan jantung juga kalau tensinya terlalu tinggi. Itu ya udah kasih obat anti hipertensi macam-macam tetap nggak bisa turun. Ya, itu harus segera dilahirkan juga. Terus ketiga, kalau terjadi komplikasi lab tadi, HELLP syndrome tadi. Jadi SGO2 SGPT jadi liver fungsinya tuh meningkat, terus terjadinya plateletnya atau trombositnya menurun. Nah, itu resiko perdarahan dan ODIM seperti itu ya. Itu harus dilahirkan juga seperti itu. Oke, dokter. Itu berarti adalah penanganan bagaimana kalau misalnya terjadi preeklamsi dan eklamsia di rumah sakit ya, Dok. Ya. Berarti kalau misalnya ibu hamil datang ke vaskes tingkat primer, berarti biasanya kalau udah kasusnya eklamsi harus distabilkan dulu ya, Dok. Ya, kalau kasusnya eklamsi udah kejang ya ini. Ya, jadi udah kejang. Hati-hati ya, kejang itu kadang-kadang pada saya pernah punya pasien mungkin karena masih di pendidikannya rendah ya di desa, itu kadang-kadang orang kejang pada hamil itu dikira kesambet penunggu kayak gitu loh, kesurupan kayak gitu, udah dibawa ke dukun dulu, disembur-sembur dulu, nah baru bawa ke vaskes pertama. Kalau di vaskes pertama tentu saja ketika kejang penanganannya adalah pemberiannya MgO-4, jadi magnesium sulfat itu diberikan biasanya 4 gram IV pelan. Sama tentu dilihat airway-nya. Jadi bahayanya kalau orang kejang itu lidahnya kegigit airway. Jadi jangan sampai jalan nafasnya tertutup. Jadi ditengadahkan gitu, ada posisinya itu. ABC. Terus ABC ya, terus airway breathing-nya, nafasnya jangan sampai terganggu. Terus diberikan MgO-4 seperti itu. Kalau perlu tensi tinggi bisa kalau pasiennya udah sadar ya bisa dikasihkan anti hipertensi seperti itu. Dan tentu kalau di fase pertama harus segera dirujuk itu. Yang penting distabilkan dulu kan, Dok? Ya, distabilkan dulu. Sampai stabilkan, jangan sampai dia kejang, ya kayak gitu. Oke. Itu ya, Dok, ya, terkait preeklamsi ya. Kalau untuk bayinya sendiri gimana, Dok? Ada dampak gak sih, Dok, kalau misalnya bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan riwayat preeklamsi? Pengaruh ke bayinya ada gak? Oke, tentu saja ada ya. Jadi ada ya.
Kalau misalnya udah kejang itu ya asfiksia biasanya, kurang aliran darah. Kan dari awal tadi kan saya udah bilang salah satu teorinya adalah aliran darahnya nggak lancar. Terjadi vasokonstriksi yang mengecil, itu artinya biasanya pada orang-orang preeklamsi, terutama preeklamsi berat. Preeklamsi berat itu ada early sama late juga sih. Kalau early itu pada saat umur kehamilannya di bawah 28 minggu itu early. Jadi pada usia kehamilan misalnya 24 minggu itu udah terjadi peningkatan tekanan darah, itu early. Itu biasanya bayinya kecil. Ya kecil karena memang alirannya darah kan terganggu kurang, kan. Ya kurang kan. Jadi kecil. Jadi bayinya bisa kecil terus ketubannya sedikit. Oligomethylamnion biasanya IUGR, intrauterine growth restriction, jadi bayinya kecil, ketubannya kurang kayak gitu. Nah, kita juga kalau menangani preeklamsi harus komprehensif, kita lihat bayinya juga nih, tensinya ibunya tinggi, ibunya sih oke-oke aja, tapi kok bayinya jadi kecil sekali, terus ketubannya sedikit. Terus kita ada namanya pengecekan namanya Doppler velocimetry. Doppler velocimetry itu melihat aliran darah dari ibu ke janinnya lewat tali pusatnya. Kalau di Doppler velocimetry ini aliran darahnya udah jelek, kita udah bisa ngecek tuh pakai aliran Dopplernya. Kalau alirannya tuh udah jelek, udah alirannya udah terhambat sekali, itu ya berarti bayinya udah megap-megap di dalam karena nggak dapat aliran darah, karena bayi itu kan dapat bisa nafas, bisa makan itu kan dari tali pusat, nggak bisa makan sama nafas sendiri kan. Jadi kalau udah Doppler velocimetrinya jelek, apalagi kalau udah di CTG jelek ya harus segera dilahirkan seperti itu. Apalagi kalau lihat ketubannya sedikit sekali, bayinya kecil, aliran darahnya nggak lancar, ya itu indikasi udah dilahirkan berapapun umur kehamilannya. Harus segera. Ya kalau nggak nanti bayinya meninggal dalam kandungan. Jadi IUFD Jadi IUFD, intrauterine fetal death. Banyak sekali dampak negatif ya. Iya, tentu saja. Kontribusi dari si preeklamsi ini baik ke ibu ataupun juga ke bayinya gitu, Dok. Oke, dokter, semua pertanyaan udah terjawab nih, udah clear kayaknya ya buat teman-teman sobat sehat yang atau young mom semua pendengar setia podcast Klinik Arda. Jangan lupa dicatat informasi dari Dokter Arda. Lanjutnya closing statement dari dokter, gimana, Dok? Ya, pada ibu hamil, terutama yang risiko tinggi terjadi preeklamsia ya, itu ya saya sarankan untuk kontrol rutin ya, baik vaskes pertama maupun vaskes kedua. Bisa ke bidan dulu di screening gitu. Biasanya kan di puskesmas tuh dapat tuh pas screening ibu hamil kan. Betul. Ya itu dimanfaatkan lah, gratis kan. Seperti itu. Boleh punya BPJS bisa dipakai itu. Jadi jangan takut untuk screening kehamilan, kontrol kehamilan dari awal kehamilan semenjak trimester pertama. Silakan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat di tempat ibu-ibu semua untuk kontrol ke bidan-bidan atau dokter umum di puskesmas. Nanti kalau perlu dirujuk bisa dirujuk ke fase kedua di rumah sakit seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Arda atas waktunya. Kita nggak terasa nih udah hampir 20 menitan, Dok, kita bincang-bincang ngobrol sehat terkait preeklamsi. Pasti banyak sekali informasi yang tentunya berguna banget semua untuk ibu hamil di rumah. Oke, Dok, terima kasih atas closing statementnya. Intinya adalah pastikan selama kehamilan rutin kontrol ya, young mom semua. Apalagi sekarang udah zamannya teknologi, mau kemana aja jadi gampang ya, Dok. Mau periksa kemana aja, bahkan yang nggak punya kendaraan pun kita bisa gitu kan. Aksesnya jadi lebih mudah. Intinya adalah lebih ke awareness ke diri masing-masing setiap ibu hamil untuk memberdayakan dirinya. Gitu aja. Oke, terima kasih dokter. See you guys. Bye.